Pria ini dijatuhi hukuman 19 tahun penjara karena mencuri sepotong roti. Pada hari ketika masa hukumannya akhirnya berakhir, kepala penjara tidak mau begitu saja membebaskannya. Dia memerintahkan pria itu untuk mengangkat tiang bendera yang beratnya ratusan kilogram. Yang mengejutkan semua orang, pria itu benar-benar berhasil melakukannya. Dia membawa tiang bendera itu ke hadapan kepala penjara. Kepala penjara pun tidak punya pilihan selain menyerahkan surat pembebasan. Namun, di dalam surat itu tertulis bahwa pria tersebut adalah seorang penjahat berbahaya. Artinya meskipun bebas, dia tetap dianggap sebagai tahanan. Walaupun dipenuhi amarah, pria itu menerima surat tersebut. Sayangnya, dokumen itu membuatnya mengalami diskriminasi dimanapun ia pergi. Bahkan anak-anak pun mengolok-ngoloknya. Dalam keadaan kedinginan dan kelaparan, dia meringkuk di depan pintu gereja. Tak lama kemudian, seorang pendeta membangunkannya. Pendeta itu mengajaknya masuk ke dalam gereja, memberinya makanan, dan tempat tidur yang hangat. Namun pria itu sudah kehilangan harapan pada dunia. Dia pun mencuri barang-barang berharga dari gereja. Tidak lama kemudian, polisi menangkapnya lagi. Polisi meminta pendeta itu untuk memberi kesaksian yang memberatkannya. Tetapi pendeta itu bersikeras bahwa barang-barang itu adalah hadiah untuk pria tersebut. Bahkan dia mengambil tempat lilin yang paling mahal dan memberikannya kepada pria tersebut. Melihat hal itu, polisi akhirnya melepaskan pria tersebut. Kebaikan hati pendeta membuat pria itu tersentuh hatinya. Dia merobek surat pembebasan tersebut dan memutuskan untuk memulai hidup baru. 8 tahun berlalu, pria itu menjadi seorang pengusaha yang terkenal. Suatu hari, kepala penjara datang mengunjunginya secara tiba-tiba. Dia merasa pria itu tampak sangat familiar. Pria itu menjadi bingung. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Dia segera turun dan melihat sebuah kereta kuda telah menabrak seorang pria tua. Tanpa ragu, dia mengangkat kereta itu dengan sekuat tenaga. Melihat kejadian itu, kepala penjara mulai curiga bahwa pria ini adalah tahanan dari bertahun-tahun yang lalu. Namun tak lama kemudian, kepala penjara mendapat kabar bahwa tahanan itu sudah ditangkap dan diadili. Mendengar hal itu, pria tersebut merasa lega. Meskipun dia tahu bahwa hal itu berarti seorang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Akhirnya dia mengungkapkan identitas aslinya kepada kepala penjara. Dia memohon diberi waktu 3 hari untuk mengurus keluarganya. Namun di mata kepala penjara, penjahat hanyalah pembohong. Tidak punya pilihan lain, pria itu melompat keluar jendela dan melarikan diri. Dia kabur bersama anak perempuan angkatnya, tetapi kepala penjara berhasil menyusul mereka. Pria itu mengangkat gadis itu melewati tembok, dan di seberangnya terdapat sebuah kuburan. Penjaga kuburan itu ternyata adalah pria tua yang dulu pernah ia selamatkan. Pria itu berhasil melarikan diri, tetapi kepala penjara masih belum mau melepaskannya. Film ini berjudul Les Miserables, yang dirilis pada tahun 2012.